Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Helikopter pembom air kembali dikerahkan untuk padamkan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir. Seorang wanita pegawai rumah makan ditemukan tewas tenggelam di perairan Sungai Musi. Para pelajar antusias lihat pameran beragam alutsista TNI di Puslatpur Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir belum padam. Seperti sebelum-sebelumnya, pemadaman dibantu helikopter pembom air. Namun kencangnya angin serta minimnya sumber air menjadi kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman di lahan terbakar di kawasan Desa Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir hingga Senin pagi. Di tengah proses pemadaman lahan yang gencar dilakukan Satgas Karhutla, titik api baru kembali bermuncul. Hal ini menyebabkan kebakaran lahan di kawasan ini tak kunjung tuntas. Upaya pemadaman dilakukan dengan menerjunkan 25 personel gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD Ogan Ilir, serta TNI dan Polri. Pemadaman lewat udara kembali dilakukan oleh helikopter pembom air milik BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kencangnya angin serta minimnya sumber air jadi kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Meski demikian, petugas terus melakukan penyemprotan agar api tidak semakin meluas. Kali ini diperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai 5 hektar. Bahan bakar cukup kering, kemudian beberapa titik jauh dari sumber air. Untuk kondisi sekarang ini gimana, Pak? Alhamdulillah saat ini api sudah dapat kita kendalikan, tinggal kawan-kawan lakukan kegiatan top-up. Desa Rambutan dikenal sebagai daerah rawa sehingga sangat rawan akan kebakaran lahan saat cuaca panas. Untuk itu masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan karena akan berdampak luas terhadap lingkungan sekitar. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mengurai kemacetan di Jalan AKBP Cek Agus menuju Simpang Underpass Patal dan sebaliknya, Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Palembang melakukan uji coba jalan satu arah atau one way. Namun uji coba tersebut menuai pro kontra dari warga. Jalur macet di Jalan AKBP Cek Agus sebentar lagi tak akan terjadi. Akan ada jalur baru, jalan satu arah atau one way. Jalan tersebut menuju Simpang Underpass Patal. Uji coba dilakukan selama 24 jam dari tanggal 2 Oktober sampai 9 Oktober. Dari pantauan Jalan AKBP Cek Agus atau kawasan golf terlihat longgar hingga pengendara leluasa untuk berkendara. Namun akibat uji coba ini sejumlah titik lain mengalami kemacetan seperti di Jalan R. Sukamto. Lebih longgar kalau kita mau ke arah Mangkunegaran. Tapi kalau mau nganter ke arah sini kita harus putar dulu. Lebih jauh. Jadi lebih banyak masuk bensin. Betul. Tapi sebelumnya memang sudah tahu, Bang, Sudah. ada one way ini. Sudah ada. Saran aku sih dikasih jam berlaku baik sih. Karena kalau macet itu kan sore bukan pagi. Itu baik sih. Nanti ini tidak masalah di one way. Tidak masalah. Tapi kalau bisa dikasih jam berlakunya baik. Ada yang terasa berbeda, Kak? Ini kan baru hari pertama nih one way. Hari pertama ini mana? Iya, agak macet baik ke arah dari Ricis ke arah Skojo. Dari arah mana? Ricis ini. Iya, ke arah Skojo macet. Uji coba dilakukan untuk mengurai kemacetan panjang yang kerap terjadi di jam padat di sepanjang Jalan AKBP Cek Agus menuju Simpang Underpass dan sebaliknya. Kemungkinan cukup efektif karena kita memangkas kepadatan di sekitaran kawasan sistem satu arah ini. Untuk sementara kita lakukan uji coba dulu selama 24 jam full selama Senin Minggu. Apabila
adanya titik-titik kemacetan baru akan kami analisa dan evaluasi berikut dengan di provinsi, di subkota, dan juga di Lantas Polda Sumsel. Ya, jadi akibat dari pemberlakuan sistem satu arah ini mungkin bukan macet, tetapi hanya peningkatan jumlah kendaraan. Uji coba jalan satu arah ini menuai pro dan kontra dari pengendara. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju, karena jalur memutar yang terlalu jauh. Tapi tenang, ini masih uji coba. Jika tidak efektif, akan dikembalikan lagi seperti semula. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Beragam alutsista TNI dipamerkan di Puslatpur Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kegiatan ini disambut antusias para pelajar yang beramai-ramai mendatangi lokasi pameran. Pameran alutsista ini dalam rangka menyambut HUT ke-80 TNI. Berbagai peralatan dan teknologi militer yang dimiliki TNI dipamerkan di Puslatpur Kodiklat Angkatan Darat di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ada tank Leopard, kendaraan rantis maung, dan senjata meriam milik TNI Angkatan Darat. Sejumlah pelajar tampak antusias dan mendatangi lokasi pameran alutsista. Mereka ingin melihat langsung alat utama sistem persenjataan atau alutsista sebagai bagian dari hari ulang tahun ke-80 TNI. Warga tidak dikenakan biaya untuk masuk ke pameran yang memamerkan beragam alat tempur ini. Alutsista yang kita tampilkan ini adalah alutsista yang berada di Satuan Sapur, termasuk diantaranya ada 2 alutsista yang masih baru, yaitu adalah tank Leopard Cavalry, termasuk juga senjata rantis untuk para pejabat kendaraan maung. Selain menggelar pameran alutsista, digelar juga bakti sosial berupa donor darah oleh sejumlah anggota TNI dan Persit Chandra Kirana. Nantinya kantong darah yang terkumpul akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, merayakan HUT ke-80 tahun TNI, ratusan prajurit TNI di Kodam 2 Sriwijaya menggelar tarian adat Nusantara secara flash mob di pelataran Benteng Kuto Besak. Wah, seperti apa? Yuk kita lihat keseruannya. Ratusan penari yang mengenakan pakaian tari Nan Anggun ini dengan kompak dan terampil, mereka menampilkan gerakan yang indah layaknya penari handal. Para penari ini adalah mahasiswi dari Akademi Perawatan yang berada di bawah binaan Kodam 2 Sriwijaya. Mereka ikut menyemarakan perayaan Hari Ulang Tahun TNI. Perayaan ini digelar di Kodam 2 Sriwijaya di pelataran Benteng Kuto Besak, Kota Palembang pada Minggu pagi. Keseruan bertambah saat para penari dan ratusan prajurit TNI mengikuti tarian secara bersama-sama atau flash mob. Diiringi musik khas Melayu lentik jari, para penari beradu dengan berjoget khas militer. Musik Indonesia Timur diputar untuk mengiringi tarian karena sangat digandrungi oleh masyarakat. Aja kita bersama-sama masyarakat TNI kan dari rakyat untuk rakyat, kita untuk tetap masyarakat, rakyat, TNI, Polri tetap bersama. Kebersamaan, persatuan betul. Pesan kita pada HUT TNI ke-80 ini, Jenderal. Ya, pesan kita TNI rakyat harus tetap kompak, solid untuk mempertahankan NKRI. Sebelumnya, sejumlah atraksi ketangkasan juga ditampilkan oleh para prajurit TNI, serta acara pemberian penghargaan terhadap sejumlah prajurit atas pengabdian selama bertugas. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Merasa dikucilkan oleh sekolah tempat ia mengajar, seorang guru honorer di Kota Palembang minta keadilan Dinas Pendidikan. Dirinya merasa dipersulit untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
Merasa diperlakukan tak adil, Feni Zeliana, seorang guru honorer di salah satu sekolah menengah atas negeri di kota Palembang, menceritakan kesedihannya. Meski sudah mengabdi sebagai guru honorer selama 3 tahun, ia merasa ia tidak mengetahui alasan pihak sekolah mengucilkan dirinya. Guru honorer yang mengajar mata pelajaran sejarah itu setiap semester tidak mendapat tugas tambahan, terlebih saat ini mata pelajaran yang diajarkan ditiadakan dengan alasan sepi peminat. Kekecewaan Feni memuncak saat dirinya tidak direkomendasikan oleh pihak sekolah untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 tahun 2024 lalu. Siswa saya itu tahu bagaimana potensi saya. Bahkan mereka bilang, kenapa Bu tidak mengajar, Ibu mengajar bahasa Inggris, segala macam, saya senang. Jadi saya klarifikasi sama mereka apa mungkin mereka tidak minat pelajaran saya. Ternyata dari kuesioner ini mereka tidak memilih pelajaran sejarah tingkat lanjut karena tidak dimasukkan ke dalam paketan. Karena katanya siswa tidak minat, harus mengutamakan guru-guru negeri. Jadi saya... Sementara itu, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang dialami oleh salah satu guru honorer yang mengajar di sekolah itu. Jangan tersenyum lah. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.